Do you wanna know? Ruang lingkup perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Secara etimologi, perkawinan adalah percampuran, penyelarasan, atau ikatan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sumber data perkawinan. Yang pertama, sensus penduduk. Sensus penduduk dilaksanakan setiap 10 tahun sekali di tahun berakhiran 0 sejak tahun 1971. Yang kedua, survei penduduk antar sensus. Survei penduduk ini dilaksanakan setiap 10 tahun sekali sejak tahun 1976 di tahun berakhiran 5. Yang ketiga, survei Angkatan Kerja Nasional dilaksanakan sejak tahun 1974 mulai tahun 2015 dilaksanakan secara semesteran, yaitu bulan Februari dan Agustus. Yang keempat, survei Sosial Ekonomi Nasional dilaksanakan sejak tahun 1963. Mulai tahun 2016 dilaksanakan secara semesteran, yaitu pada bulan Maret dan September. Yang terakhir, survei Demografi dan Kesehatan Indonesia dilaksanakan sejak tahun 1991 setiap 5 tahun sekali di tahun berakhiran 2 dan 7. Perkawinan, perceraian, dan fertilitas. Dalam demografi, status perkawinan dapat dibedakan menjadi status belum pernah menikah suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal selamanya. Perceraian adalah suatu pembubaran yang sah dari suatu perkawinan dan perpisahan antara suami dan istri oleh surat keputusan pengadilan yang memberikan hak kepada masing-masing untuk melakukan perkawinan ulang menurut hukum sipil dan agama adat kebudayaan yang berlaku di tiap-tiap daerah. Faktor penyebab perceraian antara lain ketidakharmonisan rumah tangga, krisis moral dan akhlak, perzinahan, pernikahan tanpa cinta, adanya masalah dalam rumah tangga. Fertilitas diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Ukuran perkawinan dan perceraian. Ukuran-ukuran perkawinan. Yang pertama, angka perkawinan kasar, yaitu angka yang menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Cara menghitungnya, M sama dengan M per P dikali 1000. M adalah angka perkawinan kasar, M jumlah perkawinan dalam 1 tahun, dan P jumlah perkawinan persetengahan tahun. Angka perkawinan umum. Angka perkawinan umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun untuk 1 tahun tertentu. Cara menghitungnya, MO sama dengan M per P15 dikali 1000, di mana M merupakan jumlah perkawinan dalam 1 tahun dan P15 adalah jumlah penduduk pertengahan tahun pada usia 15 ke atas. Yang ketiga, angka perkawinan spesifik atau angka perkawinan menurut umum. Angka perkawinan umur spesifik berguna untuk melihat perbedaan konsekuensi perkawinan yang berbeda antar kelompok umur dan jenis kelamin. Ukuran perceraian. Yang pertama, angka perceraian kasar, yaitu angka yang menunjukkan persentase penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Cara menghitungnya yaitu dengan rumus C sama dengan C per P dikali 1000, di mana C jumlah perceraian yang terjadi selama 1 tahun dan P jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang sama.
Kedua, angka perceraian umum, yaitu angka yang menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Cara menghitungnya yaitu C per P15 plus dikali 10.000, di mana C merupakan perceraian terjadi dalam satu tahun dan P merupakan jumlah penduduk 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun tertentu. Umur perkawinan. Mengenai peraturan umur dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan pada pasal 7 ayat 1 dan 2, yaitu yang pertama, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Yang kedua, dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak wanita. Perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Yang pertama, cikal bakal undang-undang perkawinan di Indonesia. Undang-undang perkawinan tidak langsung dirumuskan begitu saja. Jauh sebelum dirumuskan undang-undang perkawinan, banyak organisasi perempuan yang menentang permasalahan-permasalahan perkawinan, seperti poligami, pernikahan bawah umur, dan talak sewenang-wenang. Yang kedua, perdebatan sebelum lahirnya undang-undang. Pada tahun 1950, pemerintahan merintis terbentuknya Undang-Undang Perkawinan dengan membentuk panitia. Panitia ini telah berhasil menyusun 3 rancangan undang-undang, yakni RUU Perkawinan yang bersifat umum sebagai UU pokok, RUU Pernikahan bagi umat Islam, dan RUU Perkawinan bagi umat Kristen. RUU ini mempunyai 3 tujuan, yaitu memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, melindungi hak-hak kaum perempuan dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum perempuan, dan menciptakan undang-undang yang sesuai dengan tuntunan zaman. Yang ketiga, perdebatan menjelang dan pasca lahirnya undang-undang. Adapun rancangan pasal-pasal yang dianggap mendapat kritik paling keras dari kaum muslim Indonesia adalah 1. Rancangan aturan percatatan perkawinan sebagai syarat sah pernikahan. 2. Poligami harus mendapat izin dari pengadilan. 3. Pembatasan usia minimal boleh menikah 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. 4. Perkawinan antar pemeluk agama. 5. Pertunangan. 6. Perceraian harus dengan izin pengadilan. 7. Pengangkatan anak. Poin-poin di atas dianggap bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan juga tidak mengakar pada kebutuhan dan situasi Indonesia.